Referensi yang cocok untuk di pesantren, pertama, memahami metode penelitian kuantitatif. Jadi metode ini lebih berfungsi untuk melakukan pengukuran, ya, pengukuran, dan sebagai metode untuk mengembangkan iptek melalui pembuktian pemikiran. Oleh karena itu, teman-teman yang mempunyai gagasan atau ide, dan kalau ingin dibuktikan ide tersebut menggunakan metode penelitian kuantitatif. Ya. Jadi dari definisi ini pun saya juga tidak sepenuhnya bahwa pendidikan itu harus usaha sadar dan terencana. Ya, karena banyak pendidikan informal yang justru membuat peserta didik lulusannya itu menjadi manis. Saya melihat kebijakan pendidikan di Indonesia itu seperti beli bensin di pom bensin. Kenapa? Kalau beli bensin, awalnya harus nol, ya kan? Nah, pembuat kebijakan kita itu selalu ganti-ganti sehingga selalu berangkat dari nol. Setiap menteri selalu berangkat dari nol. Karena saya sudah tua, saya itu hampir hafal kebijakan pendidikan para menteri. Sehingga saat ini pendidikan di Indonesia seperti lari di tempat, mengeluarkan dana banyak, berkeringat tapi tidak maju. Karena yang diajarkan para ustadz itu hanya materi-materi tentang kematian, materi-materi akhirat, dan tidak materi untuk hidup, ya kan? Itulah yang membuat kita itu akhirnya tidak berpikir untuk kehidupan yang lain. Maka pola pikir itu yang harus dirubah. Jangan ngajar SMP, SMA sudah diajarkan tentang surga dan neraka terus. Ya. Lagi perlu diajarkan tentang bekal untuk hidup. Bekal untuk hidup zaman sekarang adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Mudah-mudahan ini selaras dengan visi dari pesantren Al Zaitun, ya, yang akan mengembangkan STEM. Tepuk tangan untuk teman-teman. Jadi teman-teman, murid-murid, mahasiswa saat ini yang sedang belajar, fokuskan belajar untuk hidup dulu. Ya, tentu tidak mengurangi belajar untuk persiapan mati. Jadi difokuskan untuk hidup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sama-sama kita hormati yang amat terhormat Syekh Al Zaitun Panji Milang serta Ibu yang berhormat Bapak Ketua Yayasan Pesantren Indonesia yang sekaligus sebagai Rektor Institut Agama Islam Al Zaitun, Ketua KSU, Ketua Panitia, serta hadirin yang kami muliakan. Di sini ada wali santri ada semua. Alhamdulillah. Ada mahasiswa,
Ada siswa? Paling hebat siswanya. Ada petani? Alhamdulillahirobbil alamin. Hari ini saya sangat berbahagia dan terima kasih kepada pesantren Al Zaitun yang telah memberi kesempatan pada saya untuk berdiskusi yang terkait dengan pembelajaran berbasis riset based learning. Rumusnya, negara yang maju adalah negara yang banyak melakukan riset. Itu rumusnya ya. Jadi kalau kita ingin menjadi negara yang maju, maka banyak-banyaklah melakukan riset atau penelitian. Sebelum memasuki materi, apakah saya boleh membacakan pantun? Nah, coba saya bacakan ya. Ke Al Zaitun singgah bertamu, tiba di pesantren hati pun senang. Belajar penelitian tak hanya di perguruan tinggi maju, karena di pesantren Al Zaitun penelitian akan berkembang secara gemilang. Terima kasih, pantun ini sekaligus sebagai doa kami. Amin. Memasuki materi yang akan kami sampaikan ada 8. Yang pertama terkait dengan perkenalan, sedikit perkenalan. Yang kedua, pendidikan di Indonesia. Yang ketiga, perkembangan peradaban Islam. 4, memahami dasar-dasar metode penelitian. 3, pembelajaran berbasis riset. Ini intinya. Lalu kami juga mengusulkan roadmap, peta jalan untuk menjadi pesantren yang pembelajarannya berbasis riset. Juga kami contohkan judul-judul penelitian. Dan yang terakhir adalah, mohon izin Syekh dan Bapak Ibu, saya duduk karena usia saya sudah 72 tahun dan hari ini kurang sehat. Mengenai perkenalan, saya adalah dosen Fakultas Teknik UNY, Teknik Mesin. Keahlian saya di bidang pengelasan atau welder. Saya punya sertifikat all position internasional. Nah, ini foto waktu masih mengajar di teknik pengelasan. Dari dosen ini saya menulis buku, ada 3, yaitu buku tentang las gas, las listrik, dan las teknik. Buku ini tidak laku. Tapi karena dosen, maka sebaiknya harus ada karya yang ditinggalkan kepada mahasiswa dan masyarakat. Alhamdulillah, yang tadinya buku itu tidak laku, lanjutnya dibeli oleh Dikti. Jadi awalnya berbuat menulis tanpa berpikir mendapatkan insentif, tapi ternyata setelah diusulkan di Dikti,
ini mendapat pendanaan. Alhamdulillah. Nah, terkait dengan terkait dengan pembelajaran berbasis penelitian, referensi yang cocok untuk di pesantren, pertama, memahami metode penelitian kuantitatif. Jadi metode ini lebih berfungsi untuk melakukan pengukuran, dan sebagai metode untuk mengembangkan iptek melalui pembuktian pemikiran. Oleh karena itu, teman-teman yang mempunyai gagasan atau ide, dan kalau ingin dibuktikan ide tersebut menggunakan metode penelitian kuantitatif. Nah, metode kuantitatif yang selama ini banyak dipakai ada dua, yaitu metode penelitian survei, di mana datanya itu diperoleh dari responden, sehingga datanya itu berupa persepsi responden. Tetapi yang kedua, metode kuantitatif adalah metode penelitian eksperimen. Sebenarnya yang the real research adalah eksperimen. Karena eksperimen ini merupakan metode yang digunakan untuk mengembangkan iptek melalui pembuktian. Nah, setelah saya masuk di pesantren ini, ternyata banyak potensi-potensi yang perlu dikembangkan melalui penelitian, misalnya di bidang pertanian, peternakan, dan bidang-bidang engineering yang lain. Metode kedua adalah metode kualitatif. Kalau kuantitatif mengembangkan iptek melalui pembuktian pemikiran, kalau kualitatif ini merupakan metode penelitian untuk mengembangkan iptek melalui eksplorasi. Jadi ilmu itu digali, bukan dari pemikiran. Kita melihat berbagai potensi dan masalah, lalu dari potensi dan masalah itu kita gali, nanti akan menemukan sesuatu yang memiliki nilai tambah. Metode penelitian yang dianggap terbaru adalah mixed method atau metode kombinasi antara kuantitatif dan kualitatif. Dengan metode ini, hasil penelitian akan lebih lengkap dan akurat. Metode berikutnya adalah research and development. Ini merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengembangkan suatu produk. Nampaknya di pesantren ini nanti akan banyak produk-produk yang dapat dikembangkan, dan metode yang cocok adalah pakai R&D, Research and Development. Untuk teman-teman guru dan dosen dalam melakukan pembelajaran, perlu memahami action research, paling tidak penelitian tindakan kelas. Karena dengan penelitian ini akan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Untuk teman-teman yang buku yang cocok untuk di pesantren, seluruh buku di metode penelitian yang sudah saya tulis ada 23. Alhamdulillah dari buku itu royaltinya dapat digunakan untuk membangun masjid. Alhamdulillah. Mudah-mudahan menginspirasi teman-teman dosen, mahasiswa dan siswa. Ternyata dengan berkarya menulis itu dapat untuk beramal jariah selain ilmu yang bermanfaat. Karena sesuai dengan keyakinan kita,
bekal di akhirat adalah amal jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh yang mendoakan orang tua. Ya teman-teman, di masjidnya ini di dekat rumah Pak Hari. Ada Pak Hari dari Purwokerto. Ini koordinator wali santri Jawa Tengah dan DIY. Jadi secara tidak langsung saya ketemu dengan beliau tadi malam. Ya, ternyata beliau sudah pernah ke masjid ini. Tadi jangan menulis, dapat dekor muri. Ini terkait. Nah, sekarang masuk ke pendidikan di Indonesia. Teman-teman dosen dan guru, adakah yang hafal definisi pendidikan yang ada di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang pendidikan nasional? Yang hafal akan saya kasih uang 100.000. Nanti maju ya di depan saya menghafalkan definisi pendidikan. Nah, di undang-undang, karena landasan hukum pendidikan baik formal, non formal dan informal adalah undang-undang tentang sistem pendidikan nasional. Nah, di undang-undang itu dinyatakan bahwa pendidikan itu adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Tepuk tangan untuk saya karena saya hafal. Pertanyaannya, apakah pendidikan itu harus usaha sadar? Karena ada pendidikan yang tidak disadari, tapi malah bisa jadi. Contohnya, seorang kenek lama-lama jadi sopir. Seorang pelayan toko makanan lama-lama bisa membuat rumah makan. Itu kan pendidikan informal yang tidak disadari. Tapi itu yang belum digarap. Jadi dari definisi ini pun saya juga tidak sepenuhnya bahwa pendidikan itu harus usaha sadar dan terencana. Ya, karena banyak pendidikan informal yang justru membuat peserta didik lulusannya itu menjadi mandiri. Ya, definisinya. Tapi pendidikan di Indonesia ini ada beberapa masalah. Satu adalah tentang kualitas pendidikan. Untuk melihat kualitas perlu komparasi dengan negara tetangga tentang kualitas pendidikan. Yang kedua terkait dengan relevansi. Relevansi itu antara kompetensi lulusan yang dihasilkan oleh pendidikan dengan dunia kerja yang menerimanya. Jadi ada mismatch untuk relevansi. Yang ketiga adalah pemerataan. Pemerataan itu ada dua. Pemerataan dari kewilayahan dan pemerataan mutu. Maka kebijakan Yunanisasi itu tidak akan jalan kalau pendidikan itu belum merata. Kalau di Jepang pendidikannya sudah merata, sehingga Yunanisasi itu menjadi tidak masalah. Sekolah di mana saja
kualitasnya akan sama. Nah, karena di Indonesia ini belum sama kualitasnya, sehingga masyarakat tentu akan memilih pendidikan yang bermutu. Nah, ini yang penting ketiga, itu adalah masalah kebijakan pendidikan. Saya melihat kebijakan pendidikan di Indonesia itu seperti beli bensin di pom bensin. Kenapa? Kalau beli bensin, awalnya harus nol, ya kan? Nah, pembuat kebijakan kita itu selalu ganti-ganti sehingga selalu berangkat dari nol. Setiap menteri selalu berangkat dari nol. Karena saya sudah tua, saya itu hampir hafal kebijakan pendidikan para menteri. Zaman Orde Baru itu ada kebijakan matematika model. Karena waktu itu meniru Inggris dan Amerika maju karena matematika model. Lalu kebijakan berikutnya, menterinya Pak Nugroho Noto Susanto, kebijakannya adalah humaniora, sejarah kebangsaan. Lalu menterinya Pak Fuad Hasan, kebijakannya adalah cara belajar siswa aktif, CBSA. Kalau di Jogja CBSA diplesetkan menjadi cah bodho saya akeh. Mana nggak tahu ya cah bodho saya akeh, orang bodho semakin banyak. Dan kebijakan Pak Wardiman adalah link and match. Setelah itu kebijakan Pak Malik Fajar adalah life skill. Kebijakan Pak Muhammad Nuh, kurikulum 13. Kebijakan berikutnya Merdeka Belajar. Periode ini apa ya Bapak Ibu kebijakannya? Deep learning. Coba Bapak Ibu evaluasi ya, dari sekian kebijakan sebenarnya tidak ada yang jelek, semuanya baik. Hanya masalahnya, karena menurut teori total quality management, suatu kebijakan itu harus continuous improve, selalu maju berkelanjutan. Sehingga saat ini pendidikan di Indonesia seperti lari di tempat, mengeluarkan dana banyak, berkeringat tapi tidak maju. Nah, tidak maju dilihat dari mana? Dari Human Development Index. Indonesia itu dari 193 negara, sejak saya S1 itu rankingnya masih 112 terus. Jadi sudah berapa tahun sejak dulu nggak naik-naik, malah cenderung turun. Nah, ini adalah suatu model pengelolaan yang kurang baik kalau tidak bisa membuat suatu kemajuan. Jadi saya gambarkan seperti ini. Diharapkan pendidikan dasar maju, menengah maju, perguruan tinggi maju. Tapi yang ada saat ini apa gambarnya? Benang yang kusut, ruwet. Mau dari mana, mau memulai supaya pendidikan itu maju. Dulu ada pemikiran, karena pendidikan itu kuncinya pada guru, maka kebijakannya guru itu ditingkatkan profesionalismenya dengan diberi tunjangan profesi. Setelah guru dan dosen diberi tunjangan profesi, ternyata kualitas pendidikan juga nggak meningkat. Yang meningkat kemacetan lalu lintas, yang meningkat perceraian. Nah, jadi hampir semua teori yang ada di luar negeri itu bagus, begitu masuk Indonesia ternyata tidak jalan. Pertanyaannya apa sebabnya? Nah, kok tidak jalan? Berikutnya saya sampaikan peradaban Islam itu telah mengalami
golden age ya, Islamic golden age, masa keemasan Islam. Itu abad 8 sampai 13. Keemasan itu menjadi sekarang hampir hilang. Karena satu, ada serangan dari Mongolia. Lalu penjajahan dari Eropa. Oleh karena itu saya sangat setuju dengan visi Al Zaitun adalah kedamaian. Orang itu kalau perang, kalau selalu berantem, semuanya akan mati. Maka lebih baik bangunlah perdamaian. Bersama-sama maju dan setara. Dan yang ketiga ini, pada masa itu sudah berkembang. Tentang matematika sudah berkembang, astronomi berkembang, engineering berkembang, teknologi berkembang. Tapi makin kekini, peradaban umat Islam itu cenderung menurun. Nah, salah satunya ada perubahan paradigma. Paradigma dari pemikiran yang ilmiah menjadi pemikiran yang dogmatis. Kebenaran ilmiah itu kebenaran rasional dan terbukti. Kalau rasional tidak terbukti, kita bisa ganti yang baru. Tapi kalau namanya dogmatis, entah itu salah atau benar, itu yang harus diikuti. Jadi dari pemikiran yang rasional menuju yang emosional. Banyak orang Islam dikritik, bukannya menjawab secara rasional, tapi menjawabnya dengan marah-marah. Itulah yang membuat kita itu tidak maju. Nah, kalau kritik dijawab dengan marah. Ya, sepintas tentang peradaban kita, sehingga saya membaca tentang visi Al Zaitun ini adalah visi yang luar biasa menuju pada peradaban abad 21, menuju peradaban memasuki teknologi informasi AI. Oleh karena itu, program-program pendidikan yang LSTEM, Law, S-nya adalah Science, T-nya Teknologi, E-nya Engineering, A-nya Art, dan Matematik, ini bukan sekedar diwujudkan dalam bentuk model pembelajaran, tapi betul-betul diimplementasikan. Apa isi dari pembelajaran sains? Apa praktek dalam bentuk teknologinya, dalam engineeringnya? Itulah yang dimunculkan dalam mata pelajaran pembelajaran. Jadi bukan sekedar sebagai model pembelajaran, tapi diimplementasikan. Salah satunya dalam bidang teknologi sudah orientasi pada perkapalan, itu adalah sebagai bentuk dari engineering. Pak Mahathir Mohamad, ya, Perdana Menteri Malaysia, itu yang intinya menyalahkan para ustadz. Siapa yang jadi ustadz di sini? Yo, para ustadz. Mengapa menyalahkan di Malaysia? Mudah-mudahan tidak di Indonesia ya, apalagi tidak di sini. Karena yang diajarkan para ustadz itu hanya materi-materi tentang kematian, materi-materi akhirat, dan tidak materi untuk hidup. Ya kan? Itulah yang membuat kita itu akhirnya tidak berpikir untuk
kehidupan yang mati. Maka pola pikir itu yang harus dirubah, karena saya melihat ini perkembangan usia ya Pak. Usia itu sampai umur 40, itu yang meninggal itu hanya 8 per mil. Artinya setiap 1000 orang itu yang meninggal sampai usia 40 tahun itu hanya 8 orang. Artinya hidupnya kan cukup lama. Karena hidup yang cukup lama perlu dibekali untuk hidup. Jangan ngajar SMP, SMA sudah diajarkan tentang surga dan neraka terus. Ya. Sekali lagi perlu diajarkan tentang bekal untuk hidup. Bekal untuk hidup zaman sekarang adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Mudah-mudahan ini selaras dengan visi dari pesantren Al Zaitun ya, yang akan mengembangkan STEM. Tepuk tangan untuk teman-teman. Jadi teman-teman, murid-murid, mahasiswa saat ini yang sedang belajar, fokuskan belajar untuk hidup dulu. Ya tentu tidak mengurangi belajar untuk persiapan mati. Jadi difokuskan untuk hidup dulu. Bapak Ibu yang saya hormati, agama Islam itu agama yang ibadahnya sangat dibantu oleh teknologi. Agama lain nggak ada. Karena untuk sholat tepat waktu butuh apa? Butuh jam. Supaya kiblatnya akurat butuh apa? Kompas. Untuk menentukan tanggal 1 Syawal perlu apa? Teropong bintang dan ilmu astronomi. Untuk naik gaji butuh apa? Pesawat. Padahal pesawat itu waktu membikinnya nggak pakai bismillah loh. Bapak Ibu mau naik ya, dibikinnya nggak pakai bismillah. Nah, karena orang Islam itu ibadahnya sangat dibantu oleh produk-produk teknologi, mestinya orang Islam harus mampu berteknologi. Dan untuk mampu berteknologi, salah satunya yang utama adalah pembelajaran STEM. Dan STEM, kalau di pesantren ini didukung dengan hukum serta seni. Memang itu suatu hal yang sangat ideal. Di Singapura itu bisa maju karena tertib hukum oleh Lee Kuan Yew waktu itu. Sebelum membangun Singapura maka hukum harus ditertib. Orang itu kalau ingin menyenangi tentang keindahan rasa, maka dibutuhkan seni. Dan orang itu kalau ingin hidup mulia untuk kemajuan dibutuhkan yang STEM. Jadi kebijakan ini sudah merupakan kebijakan yang ideal dalam kehidupan kita. Berikutnya materi tentang memahami dasar-dasar metode penelitian. Mohon maaf Bapak Ibu yang tidak kuliah S2, S3, S1, sebenarnya penelitian itu tidak hanya untuk orang yang sekolah, yang kuliah. Para petani pun perlu memiliki bekal penelitian. Misalnya ladang tertentu dengan air tertentu, dengan benih tertentu, bagaimana produktivitasnya dibandingkan dengan yang lain. Tidak harus melalui penelitian seperti skripsi, tapi dengan melakukan percobaan-percobaan itu sudah merupakan suatu penelitian. Dan kalau bisa hasilnya itu didokumentasikan dan dilakukan secara berulang-ulang supaya kesimpulannya itu kesimpulan yang konsisten. Nah, untuk memahami metode penelitian sebagai syarat pembelajaran berbasis penelitian,
maka harus memahami metode penelitian. Di sini saya mendefinisikan bahwa penelitian itu merupakan cara ilmiah. Cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Jadi penelitian itu dilakukan secara ilmiah. Nanti ilmiah itu ada kriteria. Tujuan utama adalah memperoleh data atau informasi. Tapi bukan sembarang data, tapi data yang memiliki kriteria tertentu dan memiliki tujuan dan manfaat tertentu. Ya, di sini saya sampaikan ya, bahwa sesuatu yang ilmiah itu adalah penelitian itu dipandu oleh ilmu, dipandu oleh teori. Dan sesuatu yang ilmiah itu adalah empiris. Artinya teori yang digunakan itu memang terbukti secara nyata. Orang Indonesia kalau debat sering banyak pada teorinya, pada rasionalnya, tapi sering tidak didukung oleh fakta. Dan karena itu maka penelitian harus dilakukan secara sistematis. Nah, itu dikatakan ilmiah. Sering ada diskusi, tolong jawab teman-teman. Ayam dengan telur tua mana? Ayam dengan telur tua mana? Mengapa tua ayam? Jawabannya tua ayam karena tanpa ayam nggak ada telur. Tapi yang menjawab telur juga rasional juga kan. Tanpa ada telur nggak mungkin ada ayam. Lalu ada yang menjawab karena ayam diucapkan lebih dulu, maka itu yang tua. Sekarang saya contohkan. Santi dengan Pak Marto tua mana? Padahal Santi itu anaknya Pak Marto. Santi kan disebutkan yang awal, Pak Marto yang kedua. Apa berarti Santi lebih tua dari Pak Marto? Nah, itu juga sudah menggugurkan bahwa yang disebutkan awal itu tidak mesti lebih. Nah, kalau diskusi telur dengan ayam tua mana, itu bukan diskusi ilmiah. Karena diskusinya baru berpikir rasional. Yang didiskusikan itu nggak ada faktanya. Kalau ilmiah maka telur ini dan telur ini tua yang mana? Itu baru ilmiah. Jadi yang didiskusikan itu ada datanya. Penelitian itu harus berdasarkan data sehingga menyimpulkan kesimpulan berbasis data untuk penelitian. Supaya memahami penelitian dan setiap penelitian ini akan memperoleh data, maka di sini ada macam-macam data hasil penelitian. Terutama untuk teman-teman mahasiswa dan siswa, nanti yang bisa membuat resume rangkuman yang saya sampaikan ini akan saya beri hadiah 1 buku metode penelitian. Nah, tolong ya, mahasiswa dan siswa yang merangkum mulai saat ini aja, mulai ini. Ya. Yang merangkum dan di WA saya nanti akan saya beri hadiah. Itu tentu yang terbaik ya, yang bisa merangkum yang terbaik. Nah, data penelitian ini ada data kualitatif. Data kualitatif itu data yang berbentuk narasi. Bisa kata, bisa kalimat, bisa narasi, bisa bahasa tubuh, ya.
bisa juga foto dan gambar. Bahkan seutas rambut yang ada di bajunya Bapak itu bisa merupakan data. Loh, ini bajunya Bapak kok ada rambut panjang ya? Itu data. Nggak bisa dipungkiri. Ya, itu data yang berbentuk kualitatif, ada. Nah, data kualitatif itu ada yang empiris sebagaimana adanya, tanpa diberi tafsiran, dan ada data yang interpretif, bermakna. Karena manusia itu antara yang diucapkan, antara perilaku yang dinampakkan itu sering berbeda dengan isi hati. Sehingga penelitian kualitatif perlu juga memahami makna dari setiap tindakan, setiap ucapan. Yang rame-rame saat ini adalah diskusi tentang ijazah palsu, ya. Nah, harus diteliti apakah diskusi itu mengandung makna tertentu atau tidak. Itu kalau ingin melakukan penelitian. Yang berikutnya, metode kuantitatif akan menghasilkan data kuantitatif. Ini ada dua macam, data nominal. Data nominal itu hasil menghitung, seperti jumlah peserta pelatihan ada 2.500, itu adalah data nominal. Jumlah santri di kelas ada 40, data nominal. Dan selain itu ada data kontinum. Kalau data kontinum itu diukur dari hasil mengukur berat badan, tinggi badan, motivasi, tes TPA, tes yang standar yang lain adalah merupakan data hasil pengukuran. Disinilah metode kuantitatif digunakan untuk mengukur. Data kuantitatif ini ada 3 level, ada data ordinal, data yang berbentuk ranking, ya. Ranking itu data tentang kejuaraan, juara 1, 2, 3 itu data ordinal. Data urutan antri itu data ordinal. Dan ada juga data interval. Data interval ini data yang jaraknya sama, ya, jarak intervalnya itu sama, tapi tidak memiliki nilai 0 yang absolut. Contohnya 0 derajat Celcius untuk mahasiswa, 0 derajat Celcius itu ada suhunya enggak? 0 derajat Celcius ada suhunya enggak? Ya? Nah, yang jawab Mas ini. Ada. Ya, suhunya 0,